habis kampanye Mega 2 harinya dia tidak pulang. Ada berita anak ibu ini ada di Kodim. Anak ibu saya udah pulangin karena tidak ada barang bukti apa-apa. Dia bilang gitu. Kalau anak saya udah dipulangin, kemana? Kok tidak ada pulang? Udah lama sekali. Udah kemana-mana kasus saya. Tapi kenapa udah tuntas? Tanggal 13 itu kan ada kerusuhan. Terus dia telepon ke sini, ke rumah ibunya, karena saya waktu masih di kantor. Dia bilang, "Mak, di Ciputat ini ada kerusuhan. Kalau bisa jangan keluar rumah," katanya. Nah, sudah itu dia tidak pulang lagi. Terus tani nek suyat dibetok. Kale mobil kan pergi mriku. Meng mate suyat ndi. Ngomong nek mboten enten. Lah lunga nanti mboten ngertos. Terus ya iki wae. Nek niki sana suyat, niki yatno, ora ya iki ngoten. Sana suyat. Niki kelayatno. Itu tadi komentar dari keluarga mereka yang hilang. Dan di sini sudah hadir Pak Utomo Raharjo, ayah dari salah seorang yang belum kembali, yaitu Petrus Bimo, yang biasa dipanggil Bimo Petrus, karena panggilan akrabnya adalah Bimo. Nah, kalau saya lihat seorang Bimo, pendiri Smith atau Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi, diduga kuat hilang pada 31 Maret tahun 1998 terkait dengan isu pengamanan sidang umum MPR tahun itu. Dan yang menarik juga adalah surat yang ditulis oleh Ibu Bimo. Panggilannya Le ya. Le itu ya. Panggilan kesayangan orang Jawa ini, Le. Nak atau Le. Le Bim. Ini karena Bimo ya. Menyambung surat Bapak di atas, Ibu pun sama dengan Bapak. Saya tidak malu. Karena pengertian malu ini mungkin siapapun yang ditangkap dianggap kriminal mungkin ya, situasinya seperti itu. Ibu tahu perjuanganmu membutuhkan pengorbanan, dan semoga perjuangan dan pengorbananmu tidak sia-sia. Teguhlah dalam iman. Bapak, Ibu dan adik-adik dan Mbak Yu dan saudara-saudaramu menopang dalam doa. Semoga Tuhan Yesus selalu dan senantiasa mendampingimu beserta teman-temanmu juga. Itu kalimat Anda kepada Bimo ketika dia ditahan. Siapa yang pertama kali menjelaskan ke Anda bahwa Bimo hilang? Temannya yang namanya Mega Kristina itu pada waktu awal April 98 menanyakan bahwa Bimo sudah pulang atau belum menjelang Paskah kalau nggak salah itu. Tanggal 31 Maret itulah terakhir ditengarai bahwa Bimo masih hidup atau masih ada. Iya. Baik. Di sini ada Mas Suyatno. Mas Suyatno ini kakak Suyat. Nah, yang menarik ini Mas Suyatno itu juga sempat ditangkap dikira Suyat ya oleh sejumlah orang. Bisa Anda ceritakan apa yang terjadi pada saat itu? Waktu itu sekitar jam 2 malam itu ada yang ngetok pintu rumah. Kerusuhan kayak ribut gitu kan, orang banyak. Sekitar 10 orang aja lebih. Ngetok pintunya kakak saya dulu, terus ke rumah ibu bapak, rumah ibu. Pintu kebuka langsung orang itu masuk. Jadi enggak memperkenalkan diri. Kira-kira yang Anda lihat orang macam apa itu? Kami tidak enggak bisa melihat seperti apa orangnya. Ini malam atau sore? Malam. Jam 2 malam. Itu pagi artinya. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi ya. Itu terjadi ketika semua tidur, tiba-tiba ada sekelompok orang datang. Berapa orang? Banyak, itu sekitar 10 orang lebih. 10 orang masuk paksa atau gedor-gedor dulu begitu? Gedor dulu, terus kebuka. Iya. Orangnya langsung masuk. Terus? Nggak mengenalkan dirinya siapa. Langsung nanya Suyat di mana gitu. Kemudian saya terus dibawa, dikiranya saya Suyat. Saya juga diperiksa, dibuka baju saya. Oh bukan, ini bukan. Ada yang bilang gitu, tapi yang lainnya tetap ya ini aja yang dibawa. Gitu. Terus dibawa kemana? Dibawa ke mobil waktu itu.
Tapi sesudah itu bagaimana? Akhirnya dibawa ke temannya, Wawan. Temannya Wawan, ya. Namanya Mas Wawan. Saya suruh ketuk pintu. Pintu dibuka, bukan saya yang suruh masuk, tapi orang-orang itu masuk semua dulu. Terus Nyari suyat di situ enggak, itu nanya sama orang rumah. ketemu? Enggak ada juga di situ. Nggak ada juga. Terus dibawa ke tempat yang saya sendiri nggak tahu. Terus saya diinterogasi di situ. Ditanya apa? Ditanya keberadaan suyat. Oh, masih tetap nanya keberadaan suyat. suyat. Terus Saya disiksa, dipukul, di kaki saya diinjak pakai kaki meja. di rumah itu? Di rumah yang saya sendiri nggak tahu. Nggak tahu di mana. Oh, ada rumah ya. Anda Ya, dibawa ke sebuah rumah. Ada rumah, ya. Kemudian tadi disiksa itu tadi. Iya. Apa yang terjadi? Anda ada di situ? Waktu Penangkapan itu? penangkapan itu saya di halaman. Jadi halaman. saya tahu persis suyat di bawah. Apa yang Anda ditutup nggak matanya? Enggak Oh, jadi bisa lihat bisa lihat. bagaimana suyat dibawa. Iya. Jadi itu terakhir Anda melihat suyat. Ya, waktu itu Dan sampai sekarang nggak kembali. nggak kembali. Baik, itu tadi cerita tentang suyat. Dan Pak Utomo, terima kasih Anda sudah hadir di sini di acara Kikendi. Pengalaman Anda dan kemudian cerita tentang Bimo, mudah-mudahan nanti akan memberikan pemahaman kenapa kalau kita lihat di Jakarta, di Bundaran HI, sejumlah orang terus mempertanyakan keberadaan 14 atau 13 aktivis yang hilang. Ini juga berkaitan dengan rekomendasi Komnas HAM berkaitan dengan hilangnya para aktivis ini. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan kalau mereka tidak suka dengan jawaban saya, mereka menggunakan alat strom, terus suaranya cetar, strom di sepanjang di kaki dan bagian tubuh saya yang lain.